Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alikma Fajar, NIM 19133005. Saya akan membuat video presentasi yaitu analisis tingkat kesehatan keuangan pada koperasi KPRI Kopediko pada tahun 2018 sampai 2022. Yang pertama adalah bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Tujuan utama kegiatan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Karena koperasi dipandang sebagai suku guru ekonomi Indonesia yang berkembang dari bawah berubah menjadi badan usaha lainnya seperti koperasi unit desa, koperasi KPRI, koperasi simpan pinjam dan lain-lain. Intinya karena jumlah koperasi semakin banyak namun tidak diikuti dengan peningkatan volume usaha serta sisa hasil usaha koperasi. Serta untuk menghindari persaingan antara koperasi, maka untuk mempertahankan keberadaan atau eksistensi koperasi serta mengantisipasi persaingan tersebut adalah dengan berlakunya suatu sistem pengelolaan dan manajemen koperasi yang baik dan efektif dengan cara menilai kinerja keuangannya. Maka dari itu, analisis penilaian kesehatan koperasi sangat penting yang dilakukan. Hal ini untuk mengetahui kondisi koperasi ditinjau dari kesehatan menunjukkan predikat koperasi, yaitu predikat sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, ataupun sangat tidak sehat. Dengan mengetahui kondisi kesehatan koperasi dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan guna perkembangan KPRI Kopediko sehingga terwujud pengelolaan KPRI Kopediko yang sehat dan mantap. Pengelolaan KPRI Kopediko dan efektif, efisien, dan profesional, tercipta pelayanan prima pada anggotanya. Selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama adalah pengertian koperasi. Koperasi adalah salah satu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua adalah tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan, hasil usaha, dan harus kas entitas guna memenuhi kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengembalian keputusan ekonomi. Yang ketiga adalah laporan keuangan koperasi. Menurut Rusianto, laporan keuangan koperasi adalah laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi atas hasil usaha koperasi pada suatu periode tertentu dan posisi keuangan koperasi pada akhir periode tersebut. Yang keempat adalah analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya dan menelaah masing-masing dari unsur tersebut dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri. Yang kelima adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio adalah analisis yang membandingkan antara satu rekening dengan rekening lainnya. Analisis rasio sebagai bentuk menilai posisi keuangan dalam koperasi Kopediko, sehingga dengan menggunakan analisis rasio maka pengurus koperasi dapat mengetahui posisi keuangan dari koperasi KPRI Kopediko setiap tahunnya. Tujuan analisis rasio menurut Prihadi, analisis rasio digunakan secara khusus oleh investor dan kreditor dalam keputusan investasi atau penyaluran dana. Baiklah, selanjutnya manfaat penilaian kinerja berdasarkan analisis rasio. Menurut Fahmi, adapun manfaat analisis rasio keuangan adalah yang pertama, untuk menjadikan sebagai alat menilai kinerja prestasi perusahaan. Yang kedua adalah sebagai rujukan untuk membuat perencanaan bagi pihak manajemen. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi atau perusahaan yang prospektif keuangan. Yang kelima, bagi para kreditor dapat digunakan untuk memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjam. Yang kelima, dapat dijadikan sebagai pilihan bagi pihak stakeholder organisasi.
Selanjutnya, metode dan teknis analisis laporan keuangan. Menurut Munawir, dalam bukunya adalah ada metode analisis yang digunakan oleh setiap penganalisis laporan keuangan, yaitu analisis rasio menggunakan data perusahaan yang menghitung rasio-rasio yang mencerminkan kondisi perusahaan terkini. Yang kedua adalah analisis rasio yang membandingkan rasio saat ini, masa lalu, dan masa yang akan datang. Dan eksternal melibatkan perbandingan rasio perusahaan sejenis atau dengan rata-rata industri dengan titik waktu yang sama. Analisis yang selanjutnya, analisis rasio berdasarkan Peraturan Menteri dan KUMKM nomor 15 per MKUMKM 9/2015. Yang pertama adalah permodalan. Permodalan adalah merupakan dana yang digunakan untuk melaksanakan usaha-usaha koperasi. Arti modal lebih ditekan kepada nilai daya beli atau kekuasaan untuk menggunakan apa yang terkandung dalam barang modal. Sumber permodalan koperasi dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, hibah, modal pernyataan, cadangan koperasi, utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Yang kedua, kualitas aktiva produktif. Kualitas aktiva produktif merupakan pendanaan pihak bank dalam mata rupiah atau valuta asing, bisa berbentuk surat berharga, piutang, pembiayaan, penempatan, dan penyataan modal. Selanjutnya, komitmen dan kontingensi serta penyataan modal sementara pada transaksi rekening administratif. Yang ketiga adalah penilaian manajemen. Manajemen koperasi adalah suatu proses untuk mencapai tujuan melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Untuk mencapai tujuan koperasi, pihak perlu diperhatikan adanya sistem manajemen yang baik agar tujuannya berhasil, yaitu dengan diterapkan fungsi-fungsi manajemen. Penilaian aspek manajemen KSP meliputi 5 komponen, yaitu manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas. Yang keempat adalah penilaian efisiensi. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber atau biaya untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan. Penilaian aspek efisiensi koperasi menyangkut kemampuan koperasi dalam melayani anggota dengan penggunaan aset dan biaya seefisien mungkin. Yang kelima, likuiditas. Likuiditas perhitungan aspek menyangkut kemampuan koperasi simpan pinjam dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang keenam, kemandirian dan pertumbuhan. Yang ketujuh, jati diri koperasi, yaitu penilaian aspek jati diri koperasi dimaksud untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Dalam menganalisis kinerja tingkat kesehatan koperasi KPR Kopdiko, laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan neraca dan laporan laba rugi. Pada laporan neraca dan laporan laba rugi digunakan analisis rasio mengetahui bagaimana keadaan kesehatan keuangan koperasi. Kesehatan keuangan koperasi KPR Kopdiko dianalisis berdasarkan beberapa aspek. Penilaian meliputi aspek keuangan dan manajemen. Aspek keuangan terdiri dari aspek permodalan, kualitas aktiva, produktif, efisiensi, likuiditas, kemandirian, dan pertumbuhan dan jati diri koperasi. Dari aspek manajemen meliputi manajemen likuiditas dari skor masing-masing aspek, kemudian diakumulasi untuk menentukan kriteria kesehatan koperasi simpan pinjam. Hasil dari penilaian akan menunjukkan kondisi tingkat kesehatan koperasi yang berada pada kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, atau sangat tidak sehat. Selanjutnya adalah bab 3, metode penelitian. Lokasi penelitian ini beralamat di Jalan Khatib Sulaiman nomor 11 Padang. Objek penelitian ini adalah analisis tingkat kesehatan keuangan koperasi KPR Kopdiko pada tahun 2018 sampai 2022. Definisi variabel yaitu yang pertama,
yaitu yang pertama laporan keuangan adalah neraca dan laporan laba rugi koperasi KPRI Koperdiko pada tahun 2018 sampai 2022. Yang kedua, melihat kecenderungan pergerakan setiap neraca dan laba rugi dalam laporan keuangan. Yang ketiga, likuiditas adalah kemampuan koperasi KPRI Koperdiko untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan memenuhi dana lancar tersedia pada saat tertentu. Yang keempat, solvabilitas adalah kemampuan koperasi KPRI Koperdiko untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Yang ketiga, rentabilitas adalah kemampuan koperasi KPRI Koperdiko untuk menghasilkan keuntungan berupa SHU. Selanjutnya, jenis sumber data, yaitu yang pertama adalah data kuantitatif, merupakan data yang dinyatakan dengan angka seperti laporan keuangan koperasi KPRI Koperdiko pada tahun 2018 sampai 2022 yang bersumber dari data sekunder dan data primer. Laporan keuangan digunakan tersebut laporan neraca dan laporan laba rugi tahun 2018 sampai 2022. Yang kedua, data kualitatif. Data kualitatif yang tidak dapat dihitung dengan satuan hitung seperti gambaran umum seperti koperasi Koperdiko serta struktur organisasi dan sejarah berdirinya koperasi tersebut. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi untuk memperoleh informasi tentang keputusan dalam melaksanakan kredit. Kegiatan observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi langsung ke tempat penelitian. Yang kedua, dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil data secara langsung dari instansi yang bersangkut. Yang ketiga, studi pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dengan jalan membaca dan mencatat secara sistematika yang dibaca dari sumber terkait. Dalam hal ini, penulis mempelajari buku literatur yang menyangkut masalah yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disusun. Selanjutnya adalah bab 4, pembahasan. Dapat diambil contoh tingkat kesehatan koperasi Koperdiko pada bagian permodalan. Yang pertama adalah rasio modal sendiri terhadap total aset yang dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu modal sendiri dibagi total aset dikali 100%. Itu laporan keuangannya di tahun 2018 modal sendirinya adalah 2.028.785.990 rupiah. Sedangkan total asetnya 2.252.199.276 rupiah. Rasionya 90. 2019 yaitu 2.197.441 rupiah. Sedangkan total asetnya 2.388.699.549 rupiah. Rasionya adalah 89. Selanjutnya tahun 2020 yaitu modal sendirinya 1.814.214.801 rupiah. Sedangkan total asetnya 2.130.784.480 rupiah. Sedangkan total rasionya adalah 85. Yang 2021 adalah modal sendirinya adalah 1.755.467.618 rupiah. Sedangkan total asetnya adalah 2.063.756.97 rupiah. Sedangkan rasionya adalah 86. Di tahun 2022 adalah modal sendirinya adalah 1.833.320.237 rupiah. Yaitu total asetnya 2.145.206.725 rupiah. Rasionya adalah 86. Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 26, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini. Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 26, kemudian dilakukan penskoran hasil rasio tersebut disajikan dalam tabel berikut ini berdasarkan analisis yang dilakukan
menunjukkan bahwa pada tahun 2018 rasio yang diperoleh sebesar 90% sehingga mendapatkan nilai 25 dengan skor 1,50. Selanjutnya tahun 2019 yaitu rasio yang diperoleh sebesar 89% sehingga mendapatkan nilai skor 25 dengan skor 1,50. Selanjutnya tahun 2020 rasio yang diperoleh sebesar 85% mendapatkan nilai 25 dengan skor 1,50. Selanjutnya tahun 2021 yang diperoleh sebesar 86% sehingga mendapatkan nilai 25 dengan skor 1,50. Sedangkan di tahun 2022 rasio yang diperoleh sebesar 85 sehingga mendapatkan nilai 25 dengan skor 1,50. Rasio rata-rata diperoleh sebesar 87,00 dengan skor rata-rata 1,50 dan merupakan skor terendah skor minimal 6,00 diperoleh ketika rasio diperoleh berada dalam rentang 40% sampai 60%. Dengan demikian KPRI Kebudiko harus menyeimbangkan modal sendiri dengan modal pinjaman melalui peningkatan pinjaman dari luar guna mencapai kualitas dengan nilai maksimal, yaitu ketika jumlah modal sendiri terhadap total modal adalah 40% sampai 60%. Selanjutnya B, rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang diberikan berisiko dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu adalah modal sendiri dibagi pinjaman diberi berisiko dikali 100%, yaitu di tahun 2018 modal sendiri adalah 2.028.785.150 rupiah, sedangkan pinjaman berisikonya adalah 1.560.272.851 rupiah, sedangkan rasionya adalah 130. 2019 adalah modal sendirinya 2.068.197.441 rupiah, sedangkan pinjaman berisiko adalah 1.530.774.027 rupiah. Sedangkan rasionya 135. 2020 adalah 1.810.214.801 rupiah. Pinjaman berisiko adalah 1.382.795.097 rupiah. Rasionya adalah 131. 2021 adalah 1.765.467.618. Pinjaman berisikonya adalah 1.365.259.085 rupiah, sedangkan rasionya adalah 129. Selanjutnya 2022 modal sendirinya adalah 181.830.327 rupiah. Pinjaman berisikonya adalah 1.389.359.027 rupiah. Rasionya adalah 132. Baiklah, berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 28 kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut. Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 28 kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut disajikan dalam tabel berikut. Berdasarkan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa pada tahun 2018 rasio diperoleh sebesar 130% sehingga mendapatkan nilai 100 dengan skor 6,00. Sedangkan tahun 2019 rasio diperoleh sebesar 135% sehingga mendapatkan nilai 100 dengan skor 6,00. Dan tahun 2020 rasio diperoleh sebesar 131% sehingga mendapatkan nilai 100 dengan skor 6,00. Selanjutnya rasio tahun 2021 rasio diperoleh sebesar 129% sehingga mendapatkan nilai 100 dengan skor 6,00. Dan tahun 2022 rasio diperoleh sebesar
132% sehingga mendapatkan nilai 100 dengan skor 6,00. Rasio rata-rata diperoleh sebesar 551,4% dengan skor rata-rata 6,00 merupakan skor maksimal. Hal ini berarti modal sendiri KPR Kopdiko memiliki kualitas yang sangat baik dan menjamin pinjaman yang diberikan yang berisiko pada tahun 2018 sampai 2022. Dengan demikian diharapkan KPR Kopdiko dapat mempertahankan kondisi ini dan memperkecil jumlah pinjaman diberikan yang berisiko untuk tahun berikutnya. Yang ketiga adalah rasio kecakupan modal sendiri atau dihitung dengan rumusan sebagai berikut, yaitu modal sendiri tertimbang dibagi aktiva tertimbang menurut risiko dikali 100%. Yaitu yang pertama, modal sendiri tertimbang di tahun 2018 2.015.182,50 rupiah. Sedangkan ATMR-nya adalah 2.182.725.409,40 rupiah. Rasionya adalah 92. Sedangkan di tahun 2019 modal sendiri tertimbangnya 2.155.725.732 rupiah. ATMR-nya adalah 2.258.550.981,40 rupiah. Rasionya adalah 95. Sedangkan di tahun 2018 modal sendirinya 1.163.065.669,50 rupiah. Sedangkan ATMR-nya 2.661.658.243,40 rupiah. Rasionya adalah 95. Sedangkan tahun 2021 modal sendirinya adalah 1.864.924 rupiah. ATMR-nya adalah 1.998.473.387,40 rupiah. Yaitu rasionya adalah 93. Selanjutnya tahun 2022 adalah modal sendirinya adalah 1.963.520.750 rupiah. ATMR-nya adalah 2.539.285,40 rupiah. Sedangkan rasionya 40. Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel 30, kemudian dilakukan penskoran hasil untuk rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini. Selanjutnya, berdasarkan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa pada tahun 2018 rasio diperoleh sebesar 92% sehingga mendapatkan nilai 100 dengan skor 3,00. Tahun 2019 rasio diperoleh sebesar 95% sehingga mendapatkan nilai 100 dengan skor 3,00. Dan di tahun 2020 diperoleh sebesar 95% sehingga mendapatkan nilai 100 dengan skor 3,00. Selanjutnya di tahun 2021 rasio diperoleh sebesar 93% sehingga mendapatkan nilai 100 dengan skor 3,00. Tahun 2022 rasio diperoleh sebesar 94% sehingga mendapatkan nilai 100 dengan skor 3,00. Rasio rata-rata diperoleh sebesar 393,8% sehingga dengan skor rata-rata yang diperoleh yaitu 3/3,00 yang merupakan skor maksimal. Hal ini berarti modal pertimbangan KPRI Kopdiko memiliki kualitas yang sangat baik, mendukung adanya aktiva tertimbang menurut risiko yaitu ATMR yang dimiliki pada tahun 2018 sampai 2022. Hendaknya KPRI Kopdiko dapat mempertahankan kondisi ini.
Selanjutnya penilaian kesehatan KPRI Kepediko. Hasil penilaian terhadap tingkat kesehatan KPRI Kepediko pada tahun 2018 memperoleh nilai 64,35 dengan predikat koperasi dalam pengawasan. Selanjutnya di tahun 2019 nilai turun menjadi 61,35 dengan predikat dalam pengawasan. Di tahun 2020 nilai turun menjadi yaitu 58,3% dengan predikat koperasi dalam pengawasan. Tahun 2021 nilai diperoleh yaitu 62,10 dengan predikat dalam pengawasan. Tahun 2022 yang diperoleh yaitu 59,60 dengan predikat dalam pengawasan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat kesehatan KPRI Kepediko pada tahun 2018 sampai 2022 berada pada kurang baik dan kurang stabil, yaitu dengan predikat koperasi dalam pengawasan. Rata-rata skor KPRI Kepediko tahun 2018 yaitu 61,15 dapat dikategorikan kurang sehat dikarenakan adanya beberapa data yang tidak ditemukan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Koperasi adalah salah satu bentuk badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam penentuan tingkat kesehatan koperasi terdapat 7 aspek yang ada dalam penelitian ini, yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, penilaian manajemen, penilaian efisiensi, likuiditas, kemandirian, dan pertumbuhan dan jati diri koperasi. Selanjutnya, saran. Mengingat kualitas aspek permodalan, KPRI Kepediko pada tahun 2018 berada 2022 dalam kondisi cukup sehat. Maka sebaiknya pengelolaan koperasi KPRI Kepediko mempertahankan aspek-aspek yang sudah baik memperoleh kualitas maksimal. Selain itu, karena ada modal sendiri terlalu tinggi, pengelolaan hendaknya menyeimbangkan modal sendiri terhadap modal pinjaman melalui peningkatan pinjaman dari luar guna mencapai nilai maksimal, yaitu ketika jumlah modal sendiri terhadap total modal adalah 40% sampai 60%. Baiklah, sekian dari video presentasi saya ini. Kalau ada kata-kata salah, tolong maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.